Surabaya hebat. Oh, Surabaya. Kalau Ibu kalau menggambarkan KSA itu KSA-nya kayak gimana? Banyak pekerjaan. Oh, banyak pekerjaan. Banyak Iya. pekerjaan. Sama. Oh, banyak pekerjaan. Kalau yang lain ada yang beda? Guyup rukun. Guyup rukun. Kerjasama. Kerjasama. Itu PKB-nya dikasih mana? Kalau yang lain? Dapat honor. Oh, dapat honor. Oh, seneng ya Bu ya? Banyak tuh. Oh, banyak. Kalau Ibu Tika Banyak kegiatan. banyak kegiatan. Enak ya Bu, jadi nggak di rumah, di ruang. Ikut program Polska. Di situ ada pelayanan kesehatan. Misalnya screening kesehatan, pemeriksaan balitanya kalau ada balita, lansia. Cek kesehatan. Pokoknya dari 5 siklus, dari bayi sampai lansia, remaja sampean bisa pengen Bisa. dewasa. Halo semua, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil dari Community Needs Assessment mengenai kadar Surabaya Hebat di wilayah RW 2 Kecamatan Baratajaya, Surabaya. Saya merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan warga mulai dari bayi hingga lansia melalui program posyandu, gerbek jentik, hingga penanganan darurat. Kami mengkaji bagaimana peran KSH di masyarakat, tantangan yang dihadapi, serta kebutuhan yang harus dipenuhi. Yaitu 8 terdapat kader dengan usia beragam yaitu 28 tahun sampai dengan 74 tahun. Mereka dikenal sigap membantu rumah sakit, meninggal, dan layanan ambulans. KSH juga aktif dalam cek jentik, pilah sampah, posyandu, senam lansia, dan edukasi BPJS. Kader memiliki 3 tingkatan yaitu purba, madya, dan utama dengan pelatihan dan ujian kesehatan rutin setiap tahun. Hasil community need assessment ini kita peroleh dari beberapa metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi kegiatan kader Surabaya Hebat, diantaranya Jumantik dan Posyandu. Lalu kita melakukan wawancara informal kepada para kader terkait pengalaman, hambatan, dan respon warga terhadap komunitas. Terakhir, kita melakukan focus group discussion bersama perwakilan RT 1 sampai 8 RW 2 Kelurahan Baratajaya. Adapun data yang kami kumpulkan ini digunakan untuk menganalisis kebutuhan kesehatan dan dukungan sosial yang diperlukan oleh kader. Oke, dari hasil FGD kemarin ada beberapa hal yang dapat kita bahas di sini. Yang pertama yaitu banyak dari warga sendiri yang sudah mengapresiasi kinerja dari KSH karena dari warga itu merasakan dampak yang sangat nyata di mana kader KSH itu dapat dengan cepat dan juga sigap membantu warga di dalam kondisi apapun. Tapi di sisi lain ada juga beberapa warga yang memandang miring kader-kader KSH karena menganggap bahwa KSH itu berkumpul hanya untuk makan-makan saja, ataupun mungkin ketika kegiatan kunjungan rumah di situ ada beberapa warga yang menganggap bahwa KSH itu hanya meminta sumbangan atau meminta bantuan saja. Jadi beberapa warga masih menganggap begini, namun sudah banyak juga warga yang merasakan dampak dan juga manfaat dari keberadaan KSH itu sendiri. Kemudian poin yang kedua di ini adalah keterlibatan anak muda, di mana di sini keterlibatan anak muda itu sangat minim karena kebanyakan anak muda masih lebih fokus untuk bekerja sehingga jarang untuk terlibat di kegiatan lingkungan ataupun kegiatan kesehatan. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu adanya rencana program baru, yaitu adanya kunjungan rumah setiap bulan yang akan dilaksanakan di tahun depan. Sebenarnya kegiatan ini sudah disambut dengan baik, namun perlu adanya dukungan fasilitas dan juga alat yang memadai agar kegiatan dapat berjalan dengan lebih efektif. Selanjutnya yang terakhir adalah hambatan yang di lapangan yang terasa sangat nyata, yaitu adanya beberapa warga yang masih enggan untuk membuka pintu ketika jadwal waktunya kunjungan rumah. Kemudian selanjutnya adalah fasilitas di posyandu yang masih beberapa alatnya kurang memadai seperti timbangan yang kerja kurang optimal. Kemudian ada juga cek layanan kolesterol yang belum ada di kegiatan lansia. Dari hasil pengamatan dan diskusi ada beberapa kebutuhan utama yang muncul. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan alat posyandu berupa alat seperti timbangan yang baru dan lebih akurat. Kemudian yang kedua, pentingnya sosialisasi kepada masyarakat dan warga setempat untuk lebih terbuka untuk pemeriksaan jentik. Ketiga yaitu
kebutuhan regenerasi dari komunitas KSH itu sendiri, di mana perlu melibatkan tokoh-tokoh muda agar lebih berjalan ke depannya. Kemudian yang keempat yaitu penguatan dukungan untuk program pilah sampah, di mana masih banyak warga yang menyepelekan dan menganggap hal ini tuh tidak penting. Namun, di balik semua tantangan tersebut, modal sosial warga setempat itu sudah sangat kuat. Dari komunitas KSH sendiri itu sudah kompak, suasananya juga guyup, warganya tuh saling bantu. Nah, hal ini itu penting menjadi fondasi besar untuk keberlanjutan komunitas tersebut. Kesimpulannya, KSH berperan penting dan memiliki keterikatan yang sangat dekat dengan warga. Dengan peningkatan fasilitas, keterlibatan pemuda, dan juga dukungan yang lebih besar dari masyarakat, kualitas kesehatan lingkungan dapat terus meningkat. Sekian hasil CNA dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua kader dan juga warga yang telah berkontribusi. Surabaya hebat! Kader Surabaya hebat. Semuanya, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil dari Community Needs Assessment. Memaparkan hasil dari Komite. KSH merupakan pelayanan Kesimpulannya, KSH merupakan keterlibatan pemuda dan juga sekian hasil CNA dari kami. Beberapa yang sudah mengapresiasi warga salah. Oke. Yang muncul yang pertama yaitu terang bulan. Terang bulan. Yaitu 28 tahun. Cek. Mereka salah. Masih ini salah lagi. Hasil komunikasi pengalaman. Kok aku jadi malu sih anjir mau